Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال في حديث الشريف يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من الدين إلا اسمه ولا من القرآن إلا درسه يعمرون مساجدهم وهي خرب عن ذكر الله أشهد أهل ذلك الزمان علماءهم منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود وهؤلاء علامة القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita sebagai muslim yang percaya akan rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Maka dalam kesempatan ini marilah kajian kita sejenak menyangkut dengan peristiwa kiamat yang Allah sebutkan gambarannya di dalam Al-Quran sebagai pedoman, dan Nabi menyebutkan sebagai tanda kiamat di dalam hadis yang Khatib sebutkan tadi. Jamaah yang berbahagia, jarang-jarang sekali, jaring-jaring kita ingat akan peristiwa kiamat. Padahalnya adalah sebuah kewajiban keimanan tanyu umat Islam sebagai tanda melengkapi rukun iman yang keenam. Maka salah satunya adalah beriman kepada hari kiamat, percaya pada huruf kiamat. Dalam Al-Quran di dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 Allah menyebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Hai manusia, di dalam Al-Quran tidak banyak kalimat ya ayuhan nas, yang lebih banyak adalah ya ayyuhalladzina amanu, mencapai 86 kali
ya ayuhan nas hanya terdapat kurang lebih 16 kali. Allah ingatkan, wahai manusia, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang luar biasa. Hanjitlah bayangkan, syai'un 'adzim, peristiwa besar, peristiwa yang agung. Yauma tarawunaha kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kamu lihat pada hari kejadian kiamat itu, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya lepas dari pangkuan. Wa tadau kullu zati hamlin hamlaha. Dan apakah Allah lam takalan baurnya sidro urang inang yang sedang hamil gugur kandungannya. Kena hamil ketika peristiwa kiamat terjadi, lahir seketika karena goncangan kiamat. Wataran nasa sukara, dan engkau lihat pada hari itu juga manusia seperti dalam keadaan mabuk. Anda mahu tanya, bingung. Wa mahum bisukara, padahal mereka bukan mabuk, kan karena narkoba, kan karena minuman keras, kan karena sesuatu yang haram, tapi walakinna azaballahi syadid. Tapi ketika itu adalah bagi mereka merasakan azab Allah yang sangat pedih, azab Allah yang sangat besar. Maka itulah peristiwa kiamat. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, mata sa'ah ya Rasul? Ya Rasul, pajan kiamat kemana? Nyan hanalu berjalan ilun begini. Saya tidak bisa menjawab. Urusan kiamat adalah urusan Allah. Mau percaya, mau tidak, ya udah. Yang jelas kiamat itu akan terjadi kapan? Cuma Rasulullah banyak tanda-tanda kiamat yang beliau sebutkan. Maka dalam kesempatan ini salah satu hadis Rasul menyebutkan tanda kiamat. Cuma jino takalan kita pukatlu tandanya mbak tanya atau belum. Maka Rasulullah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan truk sabuh zaman, akan truk wategekil Nabi watenyan, akan datang satu zaman. Apa yang datang? La yabqa minal Islam illa ismu. Islam watenyan tinggainan. Islam hanya tinggal nama. Ini akan datang. Ya mungkin bagaimana nyu belum perlu, tapi ciri-ciri sudah mulai. Apakah Islam akan hilang? Apakah Islam akan hancur? Tidak. Islam tidak pernah padam di bumi Allah ini. Tergantung umatnya itu sendiri. Maka Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alih. Islam itu tinggi, tidak ada yang tinggi selain daripada agama Islam. Maka Islam tidak pernah rendah. Islam akan selamat dimanapun dia. Cuma ciri-ciri bagi tanya di Aceh dan Indonesia pada umumnya, bahwa Islam mulai akan meninggalkan tanah air. Banyak orang yang tidak senang dengan Islam. Orang Islam sendiri hari ini adalah mempersekusi Islam. Maka Nabi Sayyidina Ali berkata, al-Islam mahjubul bil muslim. Islam hancur, Islam porak-poranda, Islam rela karena orang Islam sendiri, bukan karena orang kafir.
Kita menyalahkan orang kafir selalu. Tapi Sayyidina Ali nak pegang Islamnya hancur karena orang Islam. Nyata kita lihat hari ini. Tak perlu kita sebutkan. Banyak media yang sudah memaparkan, media yang sudah ditampilkan bagaimana upaya agar Islam ini hilang. Dengan hilang Islam insya Allah akan susah. Karena Islamnya tidak pernah akan hancur di bumi Allah. Hino di Indonesia, Islam akan berangkat, akan meninggalkan tanah airnya, berangkat ke tempat lain. Eropa sudah menerima Islam hari ini. Kita tidak senang dengan Islam. Di negara barat hari ini orang Kristen sudah mulai menghancurkan gereja-gerejanya. Kita di Indonesia mulai hancurkan Islam, masjid kita kosongkan. Orang Kristen adalah dengan agamanya sendiri. Kenapa dalam gereja terjadi ribuan ratusan pelecehan seksual yang ada di dalam gereja? Mereka akan tinggalkan agama sendiri, maka Islam akan lari. Itu memang bagus. Uni Soviet lumayan raya, payah jalan-jalan lumayan. Begitu Islam sudah berkembang di sana, maka Islam akan tinggal nama, kata Rasulullah. Itu tanda kiamat. Yang kedua kata Nabi, wala minal din illa rasm. Agama tinggal bentuk. Koronyo tengku di Spanyol Cordova hanya dipegah ba anu Islam laganya bentuk. Jadi tanya kita belum masa saat menyahana galak tili ke Islam, dia tak lemah bentuk Islam laganya. Masjid mana kubah masjid laganya bentuk. Mereka akan pindah, Islam akan pindah. Kalau umat Islam tidak senang dengan Islam, menghancurkan Islam di dalam, maka yang paling ia turunnya tengku umat Islam sendiri. Kalau ia turun kafir perilah Islam, yang ia turun Islam akan perilah Islam dari dalam. Ini persoalan. Maka agama tinggal bentuk. Wala minal Quran illa darsuh. Quran hanya tinggal bacaan saja. Sabuh tangan tinggal hendak dengar orang baca-baca Quran penonton. Pelaksanaan nilai-nilai Al-Quran hanali. Padahal Al-Quran adalah kitab Allah, sumber hukum, kitab yang Allah turunkan bermanfaat untuk orang mukmin. Bagi orang zalim jelas enggak mau, enggak senang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan kasih sayang. Quran yang penyembuh. Penyembuh apa? Penyembuh dari berbagai macam bentuk penyakit. Penyakit batin, penyakit lahir disembuhkan oleh Al-Quran. Maka diartikan penyembuh, bukan obat. Menyobat payah tajib, punya sistem tablet payah tahu, punya sistem sirup payah tajib. Quran adalah penyembuh bagi orang mukmin. Maka amalkan Al-Quran, perbanyak baca Quran. Ya boleh berkah umum dan nyu adalah boleh baca Quran. Ya, Allah beri berkah umum adalah apabila orang mengkonsumsi bacaan Al-Quran. Tak sanggup setiap waktu, ya setiap malam. Dan Nabi menyuruh kita, Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Karena nanti di hari kiamat Quran itu akan datang memberikan syafaat bagi orang yang membacanya. Maka Quran bagi orang mukmin adalah obat, kasih sayang, penyembuh. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tapi bagi orang-orang zalim, kehadiran Al-Quran
membawa kerugian di dalam kehidupan mereka. Ulun zalimnya termasuk orang Islam, karena orang zalim itu ada di kalangan orang Islam. Maka banyak orang zalim yang tidak senang apabila Al-Quran datang. Caranya dari dalam dia main, muncul bahwa apa salat 5 waktu yang tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam Quran hanya disebutkan pemayang 5 bawah waktunya. Siapa yang ngomong? Orang Islam. Maka bagi orang-orang zalim, Quran membawa kerugian di dalam kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Rasulullah, asyarru ahlu zalikat zaman ulama'uhum. Nyo yang bahaya loh, nyo tanda kiamat. Minhum takhrujul fitnah, akan lahir pada zaman yang tengah adalah ulama-ulama jahat, ulama su. Di mulut mereka hanya keluar fitnah terhadap agama itu sendiri, sehingga umat bingung mana yang benar. Lagi nyolong Islam. Dan sudah lahir hari ini ada ulama yang ingkar as-sunnah, ada ulama yang ingkar Al-Quran, ada ulama yang ingkar hadis. Sampai-sampai hari ini ditanamkan dalam diri umat Islam hadis Rasulullah yang selama ini kita yakini. Kalau kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini orangnya antara ulama suku. Tidak mungkin dengan kata-kata bisa masuk surga. Mereka ingkar kepada sunnah Rasulullah. Tak mungkin. Padahal itu yang kita yakini selama ini, bahwa seseorang mukmin sekalipun hidupnya selama ini banyak kesalahan-kesalahan, tapi pada akhir kalamnya dia mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang dinilainya oleh Allah adalah dia mukmin, masuk surga. Bukankah Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang lain, inna ahadakum la ya'malu bi'amalil jannah, seseorang kamu beramal dengan amal surga, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira'in, jauh kamu dengan surga tinggal sehasta lagi. Fa yusbiqu alaihimul kitab, maka melampaui ketentuan Allah kepadanya. Fa ya'malu bi'amalin nar, maka dia beramal dengan amal neraka. Fa yadkhulaha, maka dia masuk neraka. Nauzubillah. Nyu yang cukup yang selamanya tadu dalam masjid, tak beribadah, tak berjamaah, tak pegat pengajian, tapi di akhir nanti hasbi dan ditamung dalam surga Allah. Ruh mukubur yang sana betul, bakal masuk neraka kata. Juga sebaliknya, inna ahadakum la ya'malu bi'amalin nar, seseorang kamu beramal dengan amal neraka, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa zira'in, jauh kamu dengan neraka tinggal sehasta lagi. Fa yusbiqu alaihimul kitab fa ya'malu bi'amalil jannah, maka Allah melampaui ketentuan kepadanya, maka dia beramal dengan amal surga. Fa yadkhulaha, maka dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Nyoku yang maksud Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ba'aki kalam tanyo na tatimekin kalimat tauhid. Boleh tak ibadah orang ni? Ba'aki kalamkan kalimat tauhid. Maka yang Allah nilai di akhir kehidupannya adalah siapa yang paling bagus amalnya. Maka ini sudah banyak, sudah mulai ada ulama-ulama yang menghancurkan Islam dari dalam. Hati-hati kita, jangan ternoda dan terpercaya, sehingga nanti kabarnya tanda kiamatnya. Yu'ammiruna masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah.
Yang kelima menebagali Nabi tanda kiamat adalah umat Islam yu'ammiruna masajidahum, memakmurkan masjid, wa hiya kharabun an zikrillah, tapi masjid itu sunyi daripada zikir kepada Allah. Memakmurkan masjid, dia memperbesar masjid, memperindah masjid, tapi masjidnya sunyi daripada jamaah. Kecuali oleh jemaah, tapi bagainya mantan jamaah dalam sunyi. Sehingga umat Islam ini berlomba-lomba membangun masjid, bukan berlomba-lomba memperbanyak jamaah masjid. Ini nak kalian kerja kampung dulu, tak bawa kampung, tak bawa masjid. Menyajamu nanti tak bawa mukim, tak bawa masjid. Menjina kanyo karame masjid, tak bawa kampung, tak bawa masjid. Apakah tidak boleh? Tidak bagus. Good. Tapi Nabi kena pegang, kalau hanya asyik kita memakmurkan masjid dengan memperindah, memperbanyak masjid, tapi jangan lupa masjid itu jangan sunyi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid adalah rumah Allah. Setelah kita bangun rumah Allah, tentu tempat kita rukuk dan sujud. Inilah sebagai ciri daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat kembali terhadap firman Allah dalam surat Al-Had dan hadis Rasulullah. Puakuh yang napegah di nabinya katruk bagainya tandanya atau belum. Menyekatruk, marilah berhati-hati untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan Al-Quran kita, menyelamatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dua sumber ilmu, dengan dua sumber hukum, kita melaksanakan segala kehidupan di dalam beragama, insyaallah. Pada saat akhir nanti, sempatkah kita alami kiamat atau tidak, yang jelas kita kembali kepada Allah dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa Allah akan memberikan kepada kita tempat di sisinya, yaitu surga Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.